Baik, kita mulai ya. Hari ini kita masuk ke materi evaluasi Cox PH Model Assumption ya. Jadi yang materi berapa M6 kemarin kan ada stratified ya. Nanti baru kita lanjutkan setelah asumsi ini tidak terpenuhi gitu ya. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas itu. Kemarin kita sudah tahu bahwa kalau Cox model itu kan salah satu asumsinya itu adalah bahwa hazard ratio-nya antar variabel prediktor itu adalah konstan gitu ya. Sama seperti kita bekerja pada distribusi eksponensial ya. Jadi selama periode penelitian overtime-nya itu ya, itu mereka konsisten ya hazard ratio. Jadi kira-kira bagaimana kalau misalkan nanti di dalam satu kasus model ketika Anda memodelkan dengan Cox PH kemudian asumsinya itu tidak terpenuhi, maka nanti salah satunya adalah dengan cara stratified, kemudian nanti bisa jadi dengan times independent. Artinya times independent itu berarti apa? Mungkin selama periode tertentu ya mereka konsisten. Tapi kemudian pada interval yang lain boleh jadi tidak konsisten. Ya kenapa kemudian nanti ada stratified di situ. Ya, kemudian time independent, jadi di situ nanti kapan waktu-waktu kita bisa memenuhi asumsi Cox PH modelnya, yaitu adalah hazard ratio-nya adalah konstan perbandingannya. Nah, kita kembali ke model yang awal ya, yaitu ketika kita bicara Cox model gitu ya, hazard ratio-nya berarti kan baseline-nya H0T-nya kemudian eksponensial dari variabel-variabel explanatory atau variabel X yang kita duga berpengaruh terhadap survival-nya atau hazard rasio rate-nya, hazard rate-nya. Nah, sehingga kemudian nanti dari berbagai variabel prediktor yang kita masukkan itu mana yang signifikan, kemudian mana yang tidak signifikan gitu ya. Nah, jadi di sini asumsinya bahwa kalau kita bicara hazard ratio kan misalkan variabel prediktor X1, berarti kan yang berlaku di situ adalah eksponensial beta 1. Berarti di situ diasumsikan bahwa untuk variabel X1 misalkan yang kemarin adalah misalkan placebo versus treatment. Berarti di situ nanti ketika variabel prediktornya adalah kategorik yang kita bisa bedakan menjadi treatment dan placebo, hazard ratio kedua label ini ya, kedua kategori ini akan konsisten selama periode waktunya itu. Ya, jadi kita punya eksponensial beta 1. Kemudian kalau usia, misalkan S2-nya usia, berarti nanti eksponensial beta 2 itu akan berlaku selama overtime itu, seluruhan waktu itu. Demikian juga untuk variabel-variabel prediktor yang lain ya. Kemudian yang berikutnya adalah linear combination dari covariate-nya. Berarti boleh jadi nanti kalau misalkan di sini terjadi interaksi, berarti nanti tidak berlaku. Gitu. Sehingga kita berharap nanti model yang kita bangun itu hazard rate-nya itu akan berlaku konsisten perbandingannya, rasio. Nah, kemudian di sini diasumsikan bahwa link fungsinya adalah eksponensial, jadi eksponensial beta itu. Ya, kenapa kemudian ini mirip dengan distribusi eksponensial karena tadi lambda-nya itu berlaku untuk keseluruhan waktu media. Ya. Nah, kemudian asumsi pH yang pertama tadi ya, ini yang menjadi utama ya. Jadi eksponensial betanya itu yang menjadi kunci ya, atau menjadi prioritas di dalam pemenuhan asumsi Cox pH. Kemudian boleh jadi nanti untuk menentukan asumsinya itu sesuai atau tidak, memenuhi atau tidak ya, kita nanti bisa menggunakan pendekatan residual. Jadi ada nanti Cox-Snell, kemudian nanti beberapa secara grafis ya, kita akan tunjukkan apakah kemudian asumsi dari model ini sesuai atau tidak. Jadi basisnya adalah dari residual, bukan bisa ya, pertama eksponensial beta itu sebagai hazard rasionya itu yang pokok, yang utama, kemudian nanti pendekatannya juga dengan residual. Sama seperti
regresi biasa. Ya, regresi biasa kan kita punya beberapa asumsi ya di residualnya. Pertama misalkan apa? Yang paling pokok kan IIDN gitu ya, identik, independen, dan memiliki distribusi yang sama. Distribusinya mengikuti distribusi normal katakanlah. Ya, identik berarti artinya apa? Kalau identik, ayo lupa. Identik, identik, IIDN, identiknya. Residual ya ini, identik gitu ya Pak? Kayaknya pada nggak sahur tadi. Ayo kalau identik berarti apa? Identik berarti apa? Sama kan ya? Berarti apa? Variasinya apa? Identik larinya ke varian ya. Mungkin. Kalau tidak terpenuhi berarti terjadi kasus heterogenitas. Kalau independen berarti tidak ada antar apa? Residual observasi. Jadi kalau ini artinya ke independen. Jadi observasi 1 dengan 2 dengan ketiga itu harus independen. Nanti boleh jadi kalau nanti kenal regresi panel, sudah tahu regresi panel? Nah, belum tahu ya. Nanti seharusnya di mana, di ekonometrika seharusnya. Ada yang sedang ambil ekonometrika? Ya. Pasti ambil. Nah, jadi kalau tidak ini terjadi berarti yang terjadi autokorelasi. Nah, kalau ini tidak tahu ya. Oke. Ya. Lupa ya. Kalau regresi panel, ayo yang ekonometrika. Belum ke sana? Mau ke sana enggak ada ke sana ya? Kalau regresi panel ini yang gampang ya, gampang ya. Kalau regresi biasa, jangan ini ID-nya. Jadi ini biasanya ya, biasanya kalau ini berarti apa? Kalau independen ya, syaratnya kalau regresi biasa kan berarti datanya apa sih? Kalau seperti ini datanya sebagai data cross, biasanya itu dalam satu waktu. Misalkan begini, survei pemilu gitu ya. Sekarang kira-kira presidennya maunya siapa gitu ya. Jadi dalam satu waktu tertentu ya, misalkan bulan Januari gitu ya. Tapi kan yang diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, bedanya dengan yang regresi panel itu ada projection first time. Jadi Anda misalkan ya ditanya sekarang milih siapa gitu ya. 2 bulan lagi, 1 bulan berikutnya ditanya lagi. Bulan berikutnya ditanya lagi. Nah, itu berarti jalan apa? Data cross section dan times-nya. Nah, atau ini biasanya yang paling sering itu adalah ekonomi. Ya, memang terkait dengan ekonomi. Misalkan ya, kita ingin tahu ya, kira-kira tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia, gitu ya, itu dipengaruhi oleh variabel apa saja. Nah, sehingga kemudian data yang kita punya itu adalah ketika T-nya 1, katakanlah tahun 2010, pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia. Berarti kita punya 34 data.
Tahun 2011 kita ukur lagi. Nah, berarti kita juga punya 34 data tahun 2011 sampai misalkan tahun 2021. Katakanlah periodenya 10 tahun. Berarti observasi kita sebanyak N kali T. Berarti observasi kita katakanlah 340. Nanti baru ada model-modelnya macam-macam. Macam-macam itu gimana? Pertama, boleh jadi modelnya, jadi pengaruh dari provinsi dan pengaruh waktu itu nggak ada. Kalau tidak ada berarti diasumsikan datanya itu ada 340 independen. Berarti terjadi apa? Berarti berlakunya seperti regresi biasa. Nah, tetapi kalau kemudian nanti kelihatannya provinsi itu berpengaruh, nah boleh jadi nanti namanya adalah fixed effect. Ya, jadi boleh jadi provinsi itu signifikan berpengaruh. Jadi nanti ada daminya, dami provinsi. Boleh jadi daminya dami waktu. Nanti yang berikutnya ada random effect. Jadi nanti mungkin yang ambil ekonometrik aja gitu. Jadi boleh jadi waktu atau data yang kita punya itu adalah pertama cross section, tidak ada kaitannya dengan waktu, artinya diambil dalam satu waktu tertentu, atau data yang kita punya ambil itu adalah gabungan dari cross section dan waktu atau series time, sehingga dikatakan sebagai data panel atau data longitudinal. Nah, kan boleh jadi nanti kita punya punya data itu seperti itu, ya. Nah, kemudian, kita kembali ke topik, gitu ya. Jadi nanti dari residual yang kita nanti gunakan untuk menguji asumsi, ya, nanti yang kita gunakan adalah misalkan menggunakan metode Cox-Snell, ya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan ini, Schoenfeld, Grambach-Opoint, angka sekali ya. Kayaknya orang Perancis ini, ya. Kemudian yang ketiga Martingale residual. Jadi ada 3 metode untuk melihat apakah residualnya itu nanti memenuhi asumsi dari Cox-PH model. Kalau Cox-Snell itu nanti grafiknya harapannya seperti kalau Anda menguji distribusi normal. Ya, jadi bentuknya adalah linear. Ya. Kemudian yang kedua itu nanti kita lihat ya. Proporsional hazardnya itu kita lihat apakah konsisten atau tidak. Nanti kalau konsisten dia akan linear tapi boleh jadi ini garisnya itu lurus. Kalau nanti ada bentuk yang gelombang, ya, berarti nanti ada periode waktu tertentu yang tidak konsisten hazard ratio. Ya, misalkan usia tertentu gitu ya. Usia segini sampai segini ternyata sama ya usianya. Tapi kemudian waktu usia tertentu tidak sama lagi. Ya. Jadi ada 3 pendekatan itu yang akan kita gunakan untuk menguji apakah asumsi Cox-PH-nya itu terpenuhi atau tidak. Ya. Sehingga kenapa kemudian yang ketiga itu biasanya lebih banyak digunakan. Lalu nanti kita coba gunakan yang semuanya, gitu ya. Nah, kemudian boleh dengan menggunakan kurva seperti kemarin ya, menggunakan KM ya, KM Kaplan-Meier gitu ya. Tetapi survival-nya nanti kita transformasi dengan learn minus learn atau minus learn. Nah, nanti kita lihat kira-kira paralel atau tidak. Jadi sama dengan yang kemarin. Kalau KM itu kan apakah kemudian proporsional atau tidak, ya itu kan kita lihat. Kalau membentuk persinggungan atau kemudian mendekati, artinya tidak paralel di antara kedua grafik itu, ya berarti menunjukkan ketidak terpenuhan asumsi Cox-PH. Tapi kalau kemudian memenuhi, ya berarti nanti bentuknya paralel. Sehingga nanti yang menjadi masalah adalah kalau kita pernah menggunakan data kita atau variabel prediktor kita itu adalah variabel kategorik atau nominal. Kita kan bisa langsung gunakan. Nah, bagaimana kalau misalkan data yang kita punya itu adalah data metrik? Data skala pengukurannya adalah interval atau rasio, misalkan usia. Ya, maka kemudian nanti kita bentuk menjadi
kategori. Kita diskretkan. Nah, seperti kemarin yang kita pernah coba, kita bentuk waktu-waktu atau usia tertentu cut off-nya di usia berapa. Nah, nanti ada dari segi grafik itu nanti sebenarnya kita bisa menentukan kira-kira cut off-nya itu di usia mana atau pada data ke berapa. Ya kita nanti bentuk grouping-grouping. Ya. Sehingga nanti di sini secara grafis ya paralel atau tidak untuk mengatakan apakah asumsinya terpenuhi atau tidak. Ya. Nah, yang menjadi masalah gitu ya. Boleh jadi ya satu orang mengatakan ini paralel, ini tidak kan. Kalau grafik kan apa ya? Subjektif sekali ya. Walaupun data yang kita lihat atau grafik yang kita lihat itu sama gitu ya. Tapi boleh jadi nanti interpretasi orang itu sangat subjektif gitu ya. Sehingga kemudian nanti ya kira-kira membentuk grupnya itu seberapa. Nah, kalau di sini disarankan tidak banyak. Karena kalau banyak nanti akan kesusahan kita juga. Jadi kan grafiknya akan banyak garisnya itu lainnya. Maka kemudian disarankan ya kalau 2 atau 3. Jika nanti masih bisa terlihat ya. Ya. Nah, kira-kira itu ya. Nanti kita akan coba via komputernya ya. Nah, kira-kira gitu ya. Kira-kira kalau misalkan kita ingin tahu kan ya, kalau tadi kan secara parsial ya, variabel A1 kemudian variabel 2 kita lihat ya. Maka nanti ya salah satu hal yang kita lakukan itu adalah kita menggunakan semua kita grafikan secara bersama-sama ya. Jadi nanti kita bisa munculkan dari keempat model itu ya yang masing-masing variabel prediktor itu kita lihat ya apakah kemudian bentuknya linear atau tidak ya nanti akan kita tahu bahwa variabel ini memenuhi asumsi atau tidak. Nah, boleh jadi yang akan kita lihat pertama itu dari model ya. Kan pertama kan kalau kita lihat modelnya signifikan atau tidak. Nah, signifikan atau tidak. Kalau kemudian modelnya tidak signifikan, boleh jadi tadi ya, tidak signifikan itu karena tidak pemenuhan terhadap asumsi itu. Nah, sehingga kemudian nanti kita perlu melakukan proses kategorisasi atau pengelompokan. Nah, nanti kita akan lihat ya. Ini masih informasi, oke, log-log masih bisa. Oke. Nah, kita coba nanti dengan data yang sudah ada di package-nya ini survival. Ya, coba kalau Anda bisa buka di laptop Anda, kalau Anda sudah punya library atau package survival, Anda coba cari data ovarian. Itu nanti otomatis Anda akan punya datanya. Karena itu biasanya common ya, generalized ya. Nah, di sini di variabel di data ini kita tahu bahwa datanya terkait dengan kanker ya. Nah, ada variabel start itu adalah terkait dengan D-nya, tersensor atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah variabel prediktornya usia dalam tahun. Kemudian variabel berikutnya adalah residual DZ itu adalah kondisi kesehatan ketika sudah melakukan terapi ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kemarin ya, RX itu adalah perlakuannya atau treatment sama treatment A sama treatment B. Nah, kemudian variabel yang terakhir adalah ECOX PS yaitu fungsi dari ovariumnya. Ya. Jadi di sini kita punya berapa ini? 1, 2, 3, 4 variabel prediktor. Kalau Anda lihat jumlah observasinya berapa? 26 ya. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau Anda sudah bisa lihat nanti kita lihat ya. Nah, berarti di sini ya kalau kita ingin menguji secara serentak ya, berarti hipotesis yang kita gunakan adalah H0-nya beta 1 sama dengan beta 2 sampai dengan beta 4 sama dengan 0. Lagi-lagi kalau ini sama dengan 0 artinya berlaku adalah kalau beta 1 sampai dengan beta 4 sama dengan 0 berarti yang berlaku apa?
Mana? Konstantanya berarti beta 0. Lupa. Kalau H0-nya beta 1 sama dengan beta 2, beta 3, beta 4, kita punya 4 variabel prediktor. Kalau ini berlaku, berarti kan gagal tolak H0. Berarti yang berlaku adalah beta 0. Sehingga kenapa kemudian yang kemarinnya sudah saya sampaikan, untuk menguji atau mendapatkan tes statistiknya adalah dengan menggunakan likelihood ratio tesnya, yaitu likelihood beta 0 versus model yang hanya melibatkan beta 0 versus likelihood keseluruhan model, mulai beta 0, beta 1, beta 2, sampai dengan beta 4. Kalau rasionya besar, yang kita bandingkan dengan chi-square-nya signifikan atau tidak. Pandangannya kosong, sahurnya mungkin jam 1 ya. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini ya, informasinya p-value-nya adalah 0,0 sekian, berarti signifikan. Berarti modelnya adalah modelnya signifikan. Boleh jadi ya, boleh jadi keempat-empatnya signifikan, boleh jadi hanya salah satu dari 4 variabel prediktornya adalah signifikan. Sehingga kenapa kemudian H1-nya itu adalah minimal ada satu variabel, minimal salah satu dari beta J-nya itu signifikan. J-nya jalan dari 1, 2, 3, dan 4. Oke, sampai sini bingung enggak? Kadang lewat banyak ternyata bingung. Oke ya? Oke ya? Sama enggak hasil output Anda? Kalau kita lihat variabel atau koefisien beta yang signifikan, beta berapa? Beta 1. Hanya usia saja signifikan. Berarti kalau seperti ini ya, tingkat kematian boleh jadi ya, misalkan manusia eventnya itu hanya dipengaruhi oleh variabel usia saja. Semakin tua, kalau lihat gini, positif kan ya, berarti eksponensial koefisiennya sama dengan 1, sekian itu. Berarti semakin tua ya seseorang, maka kemungkinan untuk dia meninggal itu lebih cepat atau lebih besar. Nah, kalau kita lihat ini ya, berarti setiap kenaikan satu satuan usia, ya berarti akan memiliki kecenderungan 1,13 kali ya, untuk menuju kematian rasionya. Ya, jadi rasio kematiannya, laju kematiannya adalah 13% lebih banyak, ya, atau 1,13 kalinya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat model serentaknya, ya, kita lihat likelihood ratio tesnya 17, sekian ini. Oh, derajat bebasnya ada 4. Oke. Nah, berarti nanti Anda lihat di tabel ya, atau kalau Anda Excel bisa saja, karena Excel kayaknya bisa juga ya. Kira-kira chi-square-nya berapa untuk derajat bebas, derajat bebas 4. Kayaknya besar ya. Kalau satu saja 3, sekian ya. Tapi kalau kita lihat ini masih lebih besar 17, sekian. Dilihat dari mana p-value-nya. P-value-nya berapa nih? 1, 2, 0,1% kan ya. Di bawah 5% ya. Nah, kemudian juga ada kriteria yang lain ya dengan wall test ya dan skor log rank test ya. Kalau kita lihat p-value-nya semuanya menunjukkan indikasi yang sama, yaitu tolak H0. Ya, maka modelnya sesuai. Karena memang ada satu variabel prediktor yang signifikan, yaitu usia. Sedangkan residual, kemudian treatment, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ternyata treatment itu tidak signifikan, ya. Treatment A sama treatment B tidak signifikan berarti apa?
memberikan dampak yang sama. Ya, kalau sama berarti kan tidak berpengaruh terhadap perubahan atau variasi dari survivalnya. Ya. Kemudian fungsi dari ovarium tadi ya itu juga sama ya. 0,6 malah p-value-nya ya. Tidak memberikan efek yang berbeda. Jadi usia saja yang berpengaruh terhadap kondisi seseorang yang menderita penyakit kanker ya. Nah, kenapa kemudian pendekatan grafik itu juga menjadi penting ya. Yang pertama kalau misalkan survival function-nya ya kan STX sama dengan S0T ya, kemudian dikali dengan eksponensial model yang kita bangun yaitu beta 1 plus beta 2 X2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau kita tambah ln gitu ya, maka menjadi tinggal eksponensial itu dan kali dengan ln S0. Kemudian kalau Anda ln kan lagi ya, nah, maka akan menjadi sigma beta X ditambah dengan ln minus ln S0 tipis lainnya ya. Kalau yang Anda tambahin minus lagi ya berarti minusnya berlaku ya, minus sigma dan seterusnya. Nanti kita lihat secara grafik ya. Bisa nggak memunculkan grafik yang seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat secara grafik gitu ya. Kira-kira bedanya di mana? Bedanya di mana antara keduanya? Secara prinsip bedanya apa antara kedua grafik? Kira-kira bedanya apa? Skala mungkin, Pak. Kira-kira? Ayo, kira-kira bedanya apa dua grafik ini? Apa ya bedanya? Ayo. Oh, ada yang sedang ngecat ini. Nah, skalanya, ayo. Seri skalanya. Coba. Kemudian kalau minus log minus log adalah antara kalau log minus log kira-kira nanti skalanya ayo kira-kira nanti kita lihat ya. Ini sudah sampai mana ini ya? Kalau orang log rank test sudah tahu ya biasa ya. Nah, kalau ini kita lihat, misalkan yang jadi pembandingnya adalah RX ya, RX ya. Nanti kita lihat yang tadi ya, RX. Probability-nya berapa? 0,3 berarti tolak H0 atau gagal tolak? Gagal tolak. Berarti ya, di kesimpulannya adalah antara kurva fx yang satu, ya berarti yang treatment A versus treatment B ada artinya sama kan, tidak ada perbedaan. Sehingga kenapa kemudian di model kita tadi adalah tidak signifikan. Di model kita kan tidak signifikan. Kenapa? Impact-nya sama. Ya. Nah, kemudian sebelum ke sini saya coba tunjukkan ke Anda ya.
Ya. Oh, di sana. Yang di Zoom dimuncul di layarnya apa? Ini ya. Terus diganti kayaknya ya. Ya. Coba kelihatan ya. Nah, jadi datanya kita ada data varian ya. Ada full time, full start ya, waktunya, kemudian tersensor atau tidaknya, kemudian usia, kemudian residual tadi ya, kondisi seseorang ketika sudah melakukan proses setelah pasca operasi gitu ya. Kemudian RX tadi ya, treatment A versus treatment B gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi adalah fungsi apa? Fungsi ovariumnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita modelkan ya dengan memasukkan semua variabel prediktornya. Ya, kita lihat sama tadi ya. Yang signifikan adalah yang variabel usia saja, yang lain tidak. Ya. Kemudian kita cek di log rank testnya ya. Tapi yang kita gunakan adalah yang RX ya, yang RX. Kalau kita ingin yang variabel apa ini ya, yang lain ya, berarti nanti kita harus kategorikan ya, harus kita kategorikan. Misalkan residual, kemudian usia, kemudian yang ini contohnya adalah satu saja. Nanti kalau Anda bisa coba untuk yang variabel prediktor yang lain ya. Sekarang kita lihat ya, KM-nya ya antara variabel RX ya, treatment tadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat survival probability-nya sudah ketemu kan ya. Nah, sekarang kalau Anda plotkan gitu ya, yang seperti yang sebelum-sebelumnya, berarti yang kalau kita plotkan ini yang standar. Ya, yang standar ya yang ini ya. Kemudian kalau tadi kan salah satu alternatifnya adalah learn minus learn atau log minus log sama minus log minus log. Anda tinggal tambahkan ini ya. Kalau Anda ingin munculkan apa? Learn minus learn atau log minus log. Tinggal fun c log log. Nah, nanti kita lihat. Oh sorry, log. Berarti skalanya bagaimana? Minus ya. Nah, mulai minus. Kalau yang tadi yang minus log tadi adalah positif kan ya. Kalau ini negatif. Jadi minus sampai dengan 1 sampai 0 ya. Nah, ini yang kemarin ya, goodness of it-nya yang kemarin. Kalau kita lihat ya, usia paling besar ya, 0,68. Kalau residual, RX, dan variabel yang keempat itu malah 0,08 ya. Kecil ya. Kalau gunakan 10% dia sudah gagal ya. Totalnya berapa? 0,348 jadinya. Karena dari 4, 3 yang tidak signifikan ya. Nah, kalau kita lihat ya, tadi yang signifikan apa tadi ya? Oh, sorry, ini menggambarkan ini apa? Goodness of it-nya ya. 0,68 untuk beta usia ya, beta usia. Kemudian yang beta residual ya 0,28,
kemudian yang Rx-nya 0,44. Kemudian yang apa ini ya? Kita variabel keempat ya, itu 0,08. Goodness of it. Oke ya. Kita kembali ke asal ya. Nah, nanti saat kita praktikum lengkap kita coba gunakan untuk mode residual yang lain ya Pak. Residual ya. Cox-Snell dan Martingale ya. Nah, kalau pendekatan Cox-Snell ya, itu rumusannya adalah R-nya, kemudian hazard rasionya, kumulatifnya yang digunakan, kemudian eksponensial koefisien dari eksponensial dari model ya, mulai dari X1 sampai dengan XP katakanlah ya. Jadi Cox-Snell menggunakan pendekatan kumulatif ya, kumulatif dari hazardnya. Nah, kemudian ini contohnya ya, contohnya. Nah ini, kalau dia menggambarkan bentuk linier ya, bentuknya linier ya, pokoknya titik-titik observasinya itu mendekati garis lurus ya, maka boleh jadi nanti kita bisa simpulkan bahwa model yang kita bangun memenuhi asumsi Cox PH. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat ya, final modelnya ya, itu menunjukkan fits data ya. Nah, kalau misalkan seluruh data residualnya ya berada atau jatuh atau menempel di strike line-nya itu ya dengan intercept-nya 0 ya berarti posisinya di titik 00 ya. Kemudian nanti seperti untuk derajatnya berapa kalau linear 45 derajat ya. Jadi kan koefisiennya akan sama dengan 1. Maka kalau kecenderungannya banyak data yang di sana, maka kita bisa menyimpulkan bahwa model yang kita bangun itu adalah memenuhi asumsi Cox PH. Ya. Ya, kalau misalkan titik-titik kita itu sangat bervariatif ya, jauh dari titik lain itu, ya berarti variasinya besar. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa simpulkan bahwa model kita tidak memenuhi asumsi Cox PH model. Ya. Sama dengan kalau kita bangun model di regresi ya, kan biasanya di residualnya kan ketahuan ya, dengan key plot. Key plot kemarin, jadi kalau titik-titiknya di garis itu, maka kemudian kita bisa simpulkan bahwa asumsi residualnya itu memenuhi asumsi distribusi normal. Baik kemarin PP plot ataupun Gini plot. Pendekatannya hanya beda saja, tapi tampilan di grafiknya menunjukkan hal yang sama. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi ya pendekatan yang ketiga, Martingale residual ya. Jadi menggunakan pendekatan ya delta ya I dikurangi dengan RCI tadi. Nah, jadi ini untuk melihat apakah kemudian nanti menentukan kira-kira ya, kalau ini bisa menentukan kira-kira seharusnya kita nanti membuat pengelompokan untuk interval data keberapa sampai ke berapa. Ini untuk yang Martingale residual. Ya. Nah, contohnya, misalkan ini ya, kita mengambil variabel usia. Walaupun tadi sebenarnya signifikan. Kalau nanti kita ingin membentuk atau mendeskripsikan ya, dari variabel kontinu, atau usia ini adalah kontinu, kita lihat dari grafik yang kita punya itu kan ada 3 pola. Yang pertama ketika misalkan mulai usia 40 sampai dengan kurang lebih berapa ini ya, sebelum 55, itu kan linear ya.
Zoom, kalau kita lihat ya grafik dari usia ini, kita bisa bagi menjadi tiga pola. 40-an sampai dengan sebelum 55 ya, kemudian sampai dengan 65-an lah. Kita bisa membuat cut off-nya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya sampaikan ya, sebelum 55 kurang lebih 652 tadi ya. Maka kemudian nanti kita bisa saja membentuk plot-plot dari ketiga ini. Sehingga nanti kita akan mudah juga membandingkan. Hingga kemudian variabel usia nanti di model nanti akan punya berapa variabel prediktornya, jadi berapa? Jadi di model koefisien yang terbentuk atau yang kita hasilkan nanti ada berapa? Daminya ada berapa? 2. Jadi yang semula X1 dan X12. Ya, nanti di sini kita punya formula jadi kita nanti menjadi berapa? 5 variabel prediktor. Dengan asumsi yang kita bikin kelompoknya adalah variabel insight. Ya. Oke. Kenapa saya cepat? Ya, karena nanti jam 8 saya ada acara ya. Hari ini kan ada demo katanya ya. Nah, kita harus kondisikan yang demo-demo itu ya. Nah, kemudian goodness of it-nya gitu ya. Kita menggunakan pendekatan ya kalau yang melihat goodness of it-nya untuk melihat variasinya ya. Kita untuk mengecek variasinya, maka kemudian kita menggunakan pendekatan Sonso residual ya. Nah, di sini cukup menarik bahwa dia bisa menghasilkan p-value. Nah, kemudian jadi di sini bisa langsung numerik gitu ya, inferensi ya. Jika nanti kemudian kita akan tahu mana yang masing-masing dari variabel prediktornya itu kita mana yang signifikan atau tidak ya. Nah, goodness of it-nya sudah kita tahu bahwa H0-nya adalah model signifikan, modelnya fit, kemudian H1-nya adalah model tidak fit ya. Nah, ini kayaknya sudah kita dapatkan tadi ya. Oh, tes pH. Coba saya cek ya. Yang di Zoom mohon bersabar. Nah, kalau kita lihat ini ya, semuanya sebenarnya bagus ya, cuman ecox.ps yang tidak sebagus ya. 0,08 tadi. Cuman hasilnya agak beda nih di sini ya. Ya. Ini yang sudah kita dapatkan tadi ya. Yang betanya tadi 0,68 ya, yang beta usia, kemudian 0,44, kemudian yang paling kecil tadi adalah yang beta keempat untuk variabel prediktor keempat. Bisa memunculkan ini? Yang mana tadi? Ini ya. Ini ya. Gigi Cox ZPH tes pH. Jadi tes pH-nya harus kita lihat ini dulu ya. Kita munculkan ini. Bentar, saya kembali. Kasihan yang di Zoom nggak tahu nanti ya. Yang di Zoom, nah ini ya, Anda memunculkannya di ini ya, tes, ini nama ya tulisannya. Fungsinya adalah cox.zph. Nah, tinggal model apa yang Anda gunakan tadi ya, nama modelnya ya, model lengkapnya. Nah, saya model 5 gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa tesnya adalah hasilnya adalah ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian Anda bisa membuat grafiknya, yaitu GG Cox ZPH. Tinggal Anda masukkan angkanya tadi. Sehingga nanti akan muncul secara grafik seperti ini. Ya. Sebenarnya kalau bagus itu model itu kalau P-value-nya di atas 5 ya, model itu fit. Bagus. Sama seperti kalau Anda bangun model regresi, bagusnya itu kan R-square-nya itu. R-square-nya itu berapa? Ya, kalau kesehatan bagusnya mungkin di atas 0,8 ke atas. Tapi kalau sosial, ekonomi mungkin bisa lebih kecil.
Bahkan alfanya itu kalau kesehatan ya itu harus lebih kecil. Semakin kecil semakin bagus karena urusan nyawa. Tapi kalau fenomena sosial, ekonomi itu biasanya 10, 15 masih kadang-kadang masih diperbolehkan. Karena banyak hal yang tidak bisa kita tangkap dari fenomena alam di lapangan gitu ya. Jadi sehingga kenapa kemudian pendekatan kesalahannya itu bisa lebih besar lebih lebar. Ya, sehingga nanti intervalnya itu semakin lebar juga gitu. Itu masih diperkenankan. Tapi kalau kaitannya dengan fisik, engineering, nah itu harus kecil. Terutama yang kesehatan itu yang harus sangat presisi betul. Ya, Anda tahu yang sekarang geger-gegeran itu kan siapa, Dokter Terawan gitu ya. Itu disertasinya aja sekarang dipermasalahkan kan gitu ya. Padahal sudah diluluskan gitu ya. Mungkin ada urusan politik mungkin ya. Ya. Gimana? Pikitnya. Error ya. Bentar. Oh, sebentar saya ke depan gitu ya. Oh, ini coba mungkin ya. Bentar. Bukan ini kayaknya sebentar, sudah lama nih ya. Atau yang atas sebentar ya. Nggak muncul juga ya? Nggak bisa. Iya, kan beda ini. Cuman saya karena sudah masuk ya. Yang ini sudah, library mas ini. Sudah. Step IC sudah ya. Coba nanti saya telusuri lagi ya. Nggak muncul ya? Gigi Coxit BH. Berarti nggak muncul ini ya? Grafik ini nggak muncul? Nggak bisa. Nanti pas praktikum masih kita telusuri lagi. Mungkin boleh jadi di script yang lain ya. Ya, nggak bisa ya. Jadi tes PH juga nggak bisa muncul ya? Bisa ya. Tapi yang grafiknya ya. Coba gigi plot 2. Sudah dian belum? Gigi plot 2. Nggak bisa juga? Oke. Saya kasih tahu ya. Bisa. Bisa. Oke, saya mohon maaf. Ini mungkin saya cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Kondisikan yang teman-teman yang katanya mau demo. Nah, yang menarik mungkin karena kalian tidak terbiasa demo mungkin ya. Sekarang kan Anda kan 2 tahun pandemi gitu ya. Nah, yang menarik sekarang itu adalah ini ya, berdasarkan pengalaman beberapa hari yang lalu yang yang ada sekarang penyusup itu banyak. Ya, penyusup itu banyak. Jadi tidak murni yang demo itu hanya mahasiswa gitu ya. Sehingga kemudian kalau Anda tidak terbiasa kerja di lapangan, ya, tidak tahu cara bermainnya intelijen atau orang bukan intelijen, kalau intelijen nanti dekatnya dengan negara, aparat, atau orang lain yang ingin menjadikan ini rusuh, ya. Nah, kalau Anda tidak terbiasa di lapangan mengenal pergerakan seperti itu, bahaya gitu ya. Anda pengennya A, ya malah Anda ditumpangi oleh orang lain. Ya. Dan yang kedua, yang harus saya pesankan ke Anda itu bahwa hati-hati ya ketika ada menyuarakan sesuatu, terutama yang Anda bukan aktivis ya. Kira-kira ada nggak ini sebenarnya ditunggangi oleh aktor politik? Ya, yang penting itu ya. Jangan-jangan ya ide yang diusung itu sebenarnya adalah titipan.
titipan dari aktor politik ya, ya aktor intelektualnya kan gitu. Anda itu hanya sebagai pion-pion saja sebenarnya. Akan berbeda dengan misalkan tahun 65, 98. Ya, kalau sekarang Anda lihat kecenderungannya itu polanya gimana ya? Kira-kira para politisi itu ngomong apa? Kalau kemudian mahasiswa yang bergerak kok seperti itu, ya, jangan salah ya teman-teman mahasiswa yang aktivis canggih-canggih itu boleh jadi sudah ada jaringan ke sana. Dia disiapkan untuk menjadi kadernya dia kan gitu ya. Sehingga kemudian yang mereka suarakan ya atas nama mahasiswa, tapi sebenarnya isinya adalah substansinya adalah titipan dari aktor politik. Gitu. Ya, hati-hatinya di sini. Kalau Anda tidak jeli, yo yang dapat adalah apa? Senang-senang ya, hura-hura gitu ya, wah demo gitu. Ya, jadi hati-hatinya di situ. Anda harus semakin pintar di situ. Ya, seru memang gitu ya kalau nama demo. Anda kan tidak tahu kalau saya dulu malah demo itu malah kadepnya di demo. Ya, kadepnya yang di demo ya. Kita dulu ketika mahasiswa yang kita demo itu malah kadepnya gitu ya. Setelah saya jadi dosen jadi temennya gitu. Aduh. Kalau kita lihat ya, sekarang itu kan banyak sekali yang BEM apa. Nah ini kalau sudah berbeda-beda seperti